Signal past perfect. Penanda waktu atau time signal dari past perfect. Berikut beberapa time signal atau time expression atau bahasa Indonesianya keterangan waktu yang dapat digunakan pada past perfect tense. Yang pertama ada penekanan kata sudah yang kita translate jadi already yang bermakna sudah. Yang kedua ada adverb of frequency. Nah, seringkali kita gunakan seperti often, usually, sometimes, seldom, never, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, tidak pernah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bisa juga kita menggunakan for, kata selama, diikuti period of time atau durasi waktu ya. Contoh, for an hour, selama 1 jam, for 3 days, selama 3 hari, for 2 weeks, selama 2 minggu, for a long time, selama waktu yang lama, for many years, selama bertahun-tahun. Nah, mereka semua bisa digunakan di past perfect. Selain itu, bisa juga menggunakan since bermakna sejak diikuti starting time. Contoh, since yesterday, sejak kemarin, since 7 AM, sejak jam 7 pagi, since February, sejak Februari, since we first met, sejak kita pertama bertemu, since I moved here, sejak saya pindah ke sini. Bisa diikuti starting time berupa waktu saja atau berupa kalimat ya. Since yesterday, since 7 AM, since February diikuti waktu saja. Nah, atau kalimat since we first met, since I moved here. Juga bisa menggunakan adverb yang menunjukkan durasi waktu. Contoh, recently, lately, belum lama ini. Yet. Nah, yet juga bisa penekanan kata belum atau yang bermakna masih. Itu juga bisa digunakan. Yang lainnya bisa juga menggunakan every plus time, plus until, plus year mungkin, atau yang lainnya. Waktu intinya. Contoh, every day, every 2 days, every other day, until 2012. Nah, setiap hari sampai tahun 2012. Every summer until 2000, setiap musim panas hingga tahun 2000. Juga bisa menggunakan multiplicative number plus before plus simple past. Nah, twice before getting married, twice, 2 times atau twice ya, lebih ke twice ini, before they got married juga bisa berupa kalimat lengkap. 3 times before I read his review, 3 kali sebelum saya membaca tinjauannya. Bisa juga menggunakan subordinate conjunction. Di multiplikatif tadi juga muncul subordinate conjunction before. Nah, selainnya juga bisa ya. Contoh, kita menggunakan after, by the time, when. Nah, bisa menjadi penjelas dari present perfect, penjelas waktu juga kita bisa menganggapnya seperti itu. Intinya kebanyakan diikuti kalau pakai before, by the time, when, setelahnya simple past. Jadi bukan di sebelum past perfectnya, justru sebelum past perfectnya. Tapi kalau menggunakan after, sebelum past perfectnya. Oh ya, yang before, by the time, when itu setelah past perfectnya. Contoh, they had attended the concert before the artist became popular. Nah, past perfectnya yang mana? They had attended the concert. Sedangkan setelah kata before diikuti simple past, the artist became popular. Mereka sudah menghadiri konser sebelum artis menjadi populer. He had learned to drive before he bought a car. Dia sudah belajar mengemudi sebelum membeli mobil. Contoh lain, we had finished the
hike before it started raining. Kami sudah menyelesaikan pendakian sebelum hujan turun. Contoh lainnya, you had seen the play before the reviews came out. Kamu atau Anda sudah menonton drama itu sebelum ulasannya keluar. The team had scored the winning goal before the game ended. She had written the essay before the deadline. Nah, ini before semua ya. They had completed the marathon before the sun set. Nah, mereka sudah menyelesaikan maraton sebelum matahari terbenam. Nah, yang ini itu before-nya bisa teman-teman ganti dengan when atau by the time. Itu yang paling umum. Berarti bisa diganti they had attended the concert when the artist became popular. Ketika atau saat, by the time the artist became popular. Bisa juga. Kalau after nanti ditaruh depannya. After they had attended the concert, the artist became popular. Thanks for watching.